Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menambah ilmu baru. Perkenalkan, saya Rosana Dewi Anggraini, dan pada pertemuan kali ini saya akan menemani kalian menjelajahi salah satu konsep menarik dalam genetika. Coba kalian pikirkan sejenak, pernah tidak kalian melihat dua makhluk hidup yang berasal dari induk yang sama, tetapi tampilannya justru berbeda? Misalnya, warna bunga yang tidak sama, bentuk cengkeh ayam yang bervariasi, atau warna buah tidak sepenuhnya mengikuti sifat kedua induknya. Padahal, kalian sudah belajar hukum pewarisan Mendel yang terkenal dengan perbandingan 3:1 atau 9:3:3:1, bukan? Lalu, kenapa kenyataannya bisa berbeda? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu kondisi ketika sifat keturunan tidak mengikuti pola Mendel secara murni, tetapi tetap dapat dijelaskan secara ilmiah. Kalian akan menemukan bahwa genetika jauh lebih dinamis, lebih kompleks, dan tentu saja lebih seru dari yang kalian bayangkan. Siapkan rasa ingin tahu kalian, karena materi ini akan membuka pemahaman baru tentang bagaimana sifat-sifat unik dapat muncul pada organisme. Semangat belajar! Apa yang kalian lihat di gambar ini? Perhatikan gambar bunga pada layar. Kalian pasti melihat warna yang berbeda, bukan? Jika bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, keturunannya tidak merah, dan juga tidak putih, melainkan warna pink. Fenotip baru inilah yang disebut intermediate, dan menjadi salah satu bukti bahwa genetika tidak selalu mengikuti pola sederhana Mendel. Ini membuka pintu untuk memahami penyimpangan semu. Apa itu penyimpangan semu? Penyimpangan semu adalah peristiwa ketika hasil rasio fenotip keturunan tidak sesuai pola Mendel, yaitu F2 monohibrid 3:1 dan F2 dihibrid perbandingannya 9:3:1. Namun, bukan berarti hukum Mendel salah, hanya saja ada gen lain yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan pola pewarisan yang berbeda. Penyimpangan semu terbagi menjadi dua, interaksi antar alel dan juga interaksi antar genetik. Dalam video ini, kita akan fokus pada interaksi antar genetik. Interaksi antar genetik terjadi ketika dua atau lebih gen yang berbeda atau non-alelik bekerja sama atau saling mempengaruhi sehingga membentuk fenotip yang tidak muncul pada pola hukum Mendel. Walaupun gen-gen tersebut bekerja bersama, kadang rasio Mendel tidak muncul. Namun kombinasi ekspresinya dapat menghasilkan fenotip baru yang unik. Mari kita pelajari satu persatu jenisnya. Yang pertama, atafisme. Atafisme adalah interaksi dua gen yang menghasilkan fenotip baru, tetapi rasionya tetap 9:3:1. Contoh paling dikenal adalah bentuk cengkeh ayam. Yang pertama ada rose, yang kedua pea, yang ketiga walnut, dan yang keempat single. Fenotip walnut muncul ketika kedua alel dominan hadir bersama, R besar dan P besar. Contoh persilangan, rose, R besar dengan P kecil, disilangkan dengan P, R kecil dengan P besar, seluruh F1 adalah walnut. Ketika F1 disilangkan dan dikawinkan sesamanya, akan muncul rasio 9 walnut, 3 rose, 3 pea, dan 1 single. Terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya yang kedua adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis terjadi ketika satu gen menutupi ekspresi gen lain. Gen yang menutupi itu adalah epistasis, dan gen yang tertutupi adalah hipostasis. Epistasis dominan dengan rasio 12:3:1. Kita ambil contoh pada warna buah cucurbita pepo atau labu dengan W besar akan menutupi warna lainnya, yaitu putih. Jika dilihat W besar dengan W besar W kecil, Y besar Y kecil disilangkan dengan W besar W kecil,
dan Y besar Y kecil akan menghasilkan rasio 12 putih, 3 kuning, dan juga 1 hijau. Dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang ketiga adalah polimeri. Polimeri terjadi ketika banyak gen memengaruhi satu sifat secara kumulatif. Semakin banyak alel dominan, semakin pekat ekspresi fenotipnya. Contohnya pada warna gandum. Berikut warna gandum. Jika memiliki banyak alel gen M, dia akan menghasilkan warna semakin pekat, yaitu akan semakin berwarna merah. Dan jika warna M atau gen M itu lebih sedikit, maka dia akan pudar. Warnanya akan pudar. Kemudian yang keempat adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah sifat dominan yang tidak tampak jika berdiri sendiri, tetapi muncul bila ada gen dominan lain. Contohnya, pada warna bunga Linaria marocana. A besar dengan B kecil disilangkan dengan A kecil dengan B besar akan menghasilkan F1 ungu. F2-nya, ia akan menghasilkan rasio 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Kemudian, yang kelima adalah komplementer. Dia menghasilkan rasio 9:7. Gen komplementer adalah dua gen dominan yang saling bekerja sama untuk menghasilkan fenotip tertentu. Jika salah satu gen tidak ada, akan menghasilkan fenotip yang tidak muncul. Contohnya, C untuk membuat pigmen, P untuk mengaktifkan pigmen, sehingga C besar dengan P besar disatukan, itu akan menghasilkan warna ungu, dan yang lainnya akan menghasilkan warna putih. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, dari semua interaksi gen tadi, kita belajar bahwa yang pertama, pewarisan sifat tidak sesederhana Mendel. Yang kedua, interaksi gen dapat menciptakan fenotip baru. Yang ketiga, rasio fenotip bisa berubah sangat signifikan. Dan yang terakhir, gen bekerja bukan secara tunggal tetapi saling berkolaborasi. Sekarang saatnya kita praktik. Kita akan melakukan simulasi sederhana namun sangat menarik dengan menggunakan tongkol jagung dan spidol warna. Tujuan praktikum yang akan kita lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi penyimpangan rasio fenotip akibat interaksi gen. Yang kedua, menerapkan uji C kuadrat untuk mengetahui apakah hasil pengamatan sesuai rasio teori. Alat bahan yang digunakan adalah tongkol jagung dan spidol dengan aneka warna. Langkah pertama, mewarnai setiap biji tongkol jagung menggunakan spidol sesuai pembagian rasio fenotip masing-masing kelompok. Misalkan untuk kelompok 1 mendapatkan polimeri, sehingga rasio fenotip yang akan digunakan adalah 15:1. Sehingga 15 untuk warna spidol warna merah, sedangkan 1 untuk spidol warna biru. Kemudian, amati dan hitung jumlah biji berdasarkan warnanya. Catat hasil pengamatan, kemudian lakukan perhitungan C kuadrat untuk menentukan apakah data pengamatan sesuai rasio teori. Selanjutnya, identifikasi jenis interaksi gen yang kalian temukan dan buatlah diagram persilangan mulai dari parental F1, F2 dengan lengkap dengan simbol gen sesuai abjadnya. Oke, menarik bukan? Demikian pembelajaran kita hari ini tentang penyimpangan semu dan interaksi antar genetik. Kalian telah mempelajari bagaimana gen dapat bekerja sama untuk menghasilkan fenotip yang berbeda dari pola Mendel. Setelah ini, kalian akan menguji sendiri teori tersebut melalui praktikum dengan menggunakan jagung. Jangan lupa mencatat data dengan teliti, melakukan perhitungan C kuadrat dengan benar, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang kalian dapatkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kalian semakin memahami tentang genetika. Sampai jumpa pada video berikutnya.